Kedai ini menyimpan banyak cerita tentang ayah yang menebar bahagia lewat nikmatnya kopi yang dibuat dengan sepenuh hati. Semangat ayah dan kecintaannya pada kopi dan penikmatnya selalu menjadi inspirasi, terutama untukku. Namun setelah ayah menutup lembar hidupnya, cerita seolah berhenti. Sekarang akan kuhidupkan kembali cerita-cerita indah di kedai ini. Ceritaku dengan caraku. Bisnis tak semudah yang kubayangkan. Perhitunganku salah, atau memang tren mudah berubah. Yang pasti, ceritaku tak seindah cerita ayah, dan harus berhenti sampai di sini. Wah, masih senikmat dulu ya. Makasih, Pak. Bisnis memang penuh persaingan. Hanya orang yang berinovasi yang tetap bisa bertahan. Inovasi nggak harus selalu soal tren. Warisan atau tradisi juga bisa diinovasi. Dan bisnis jangan sampai berhenti. Bang, saya pamit dulu ya. Ya. Menyerah bukan pilihan. Aku tak ingin memori dan motivasi yang diwariskan ayah berhenti sampai di sini. Selalu ada jalan untuk sebuah harapan. Jalan itu terus kucari, kutelusuri, hingga tradisi ayah hidup lagi. Harapan itu nyata. Dan kitalah yang menulis cerita sukses kita sendiri. Kemajuan bisnis Anda berarti bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ayu, NPM 1750683. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Nama saya Sani Nur Mauludiah, NPM saya 1750676. Saya sebagai penyaji kedua. Nama saya Dini Desdiawati, NPM 1750656, penyaji ketiga. Nama saya Sali Irnawati Takiyah, NPM saya 1750680. Di sini saya sebagai penyaji keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Najmi Aprila. Di sini saya akan menjelaskan tentang QFD atau Quality Function Deployment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fadila, NPM 175060048. Di sini saya sebagai penyaji ke-6.
Berikut ini merupakan mind map penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Yang pertama, manajemen inovasi. Yang kedua, contoh penemuan yang mendunia. Yang ketiga, seleksi barang dan jasa. Pengertian manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi ini tentang bagaimana organisasi dan karyawan melakukan inovasi dan berkaitan dengan pengenalan perangkat atau metode baru untuk tujuan aplikasi komersial atau praktis. Seorang wirausaha sangat memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha. Melalui sistem yang terstruktur, sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Contoh beberapa perusahaan yang sangat baik dalam manajemen inovasinya yaitu Apple dan Google. Wirausaha perlu mengetahui bahwa pergerakan perubahan konsep inovasi melahirkan perjalanan melalui regenerasi konsep dan pendekatan, yang kemudian melahirkan perubahan generasi inovasi. Menurut Rothwell tahun 1994, evolusi inovasi terbagi menjadi 5 generasi perilaku inovasi, yaitu 1. Generasi pertama inovasi Wanji, teknologi pas. Area ini lebih menekankan sebagai pondasi revolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. 2. Generasi kedua inovasi 2G. Area ini berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon produksi. Pemasaran menentukan peran kemunculan ide-ide baru. Di sini saya akan memaparkan lanjutan dari Saudari Novia, di mana tentang evolusi inovasi yang terbagi menjadi 5 generasi perilaku inovasi. Yang ketiga adalah generasi coupling model, di mana area inovasi ini berkembang menjadi model pengelompokan. Pemasarannya juga membutuhkan ide-ide baru, serta dalam teknologi produksi juga memberikan solusi, di mana R&D mengembangkan ide-ide bagi pemasaran dan mendapatkan feedback dari pasar. Lalu, R&D juga dan pemasaran bersatu dalam hubungan yang sangat kuat. Jadi, di generasi ketiga ini menumbuhkan hubungan yang kuat, di mana karena di coupling model ini adalah areanya itu, inovasinya itu pengelompokan. Lalu, yang keempat adalah integrate model, yaitu di mana model inovasinya yang terintegrasi menunjukkan R&D dan pemasaran mewakili aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Jadi di sini di generasi keempat itu jadi modelnya itu terintegrasi secara baik antara R&D juga dengan supplier, di mana di sini jadi tidak ada pemimpin bagi si konsumen begitu. Yang kelima itu ada system integration and networking model. Modelnya itu di mana dikembangkan mengintegrasi strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Penekanan pada fleksibilitas, kecepatan, dan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor lainnya.
Dengan menyadari ini, perubahan dari manajemen inovasi memegang peran penting dan semakin berkembang. Sudah saatnya wirausaha baru mengenali bagaimana memanfaatkan perkembangan inovasi tersebut. Nah, jadi dari generasi ke generasi itu meningkat, di mana ke generasi kelima itu adanya sistem yang terintegrasi dan menggunakan jaringan juga, di mana antara R&D juga supplier juga konsumen. Jadi di sini semakin kita memahami bagaimana cara berwirausaha, kita akan lebih mudah untuk memanfaatkan perkembangan inovasi tersebut. Selanjutnya, ada berbagai contoh penemuan yang dihasilkan oleh kelima generasi inovasi tersebut yang telah mewarnai dunia dan bahkan merubah perilaku konsumen. Yang pertama, ada plester. Plester dikemukakan oleh Earle Dixon, seorang karyawan Johnson & Johnson yang datang dengan plester untuk istrinya. Dia sering menderita luka dan luka bakar saat ia sedang ada di dapur, dan ia membuatnya pasokan kotak kasa menempel ke tape, meliputi tape hati-hati dengan crinolin untuk menghentikan lem menjadi kering. Selanjutnya, ada Coca-Cola. Pada bulan Mei 1886, Coca-Cola ditemukan oleh Dr. John Pemberton, seorang apoteker dari Atlanta, Georgia. Dr. John Pemberton meramu formula Coca-Cola dalam ketel kuning berkaki 3 di belakang halaman rumahnya sebagai stimulan syaraf, atau lebih populernya sering disebut dengan tonik. Dan bisa juga menjadi obat sakit kepala. Coca-Cola dijual perdana pada akhir tahun itu sebagai tonik berharga atau sifat stimulan syaraf dari tanaman koka dan kacang kola. Belum dimaniskan oleh gula, tetapi sudah dimaniskan dengan anggur. Walaupun belum dikenal sebagai minuman sehari-hari, akan tetapi Coca-Cola sebagai merek dagang lebih dari ratusan tahun yang lalu dapat mengklaim lebih luas pengakuan harian dibandingkan dengan merek lain di dunia. Selanjutnya, ada jantung bedah bypass transplantasi. Pada awal tahun 1893, Afrika dengan Amerika bedah Daniel Hale Williams menjahit sebuah perikardium korban penusukan. Penelitian oleh John Hagibon Jr. menyebabkan operasi tahun 1953 tentang pasien gagal jantung dengan menggunakan mesin untuk melansir darah. Lalu, Michel de Becquey melakukan operasi bypass koroner pertama pada tahun 1964 dengan menggunakan pembuluh darah dari kaki, transplantasi untuk mendorong penyumbatan arteri menjadi penyumbatan arteri ke jantung. Lalu pada tahun 1967, Christian Barnard dan tim dari 20 ahli bedah menyelesaikan transplantasi jantung pertama menjadi manusia. Lalu, Louis Afrika Selatan, tokoh kelontong, Wansky diberi penekanan kekebalan tubuh untuk menghentikan penolakan organ donor, tetapi dia meninggal karena pneumonia selama 18 hari kemudian. Selanjutnya, yang terakhir ada insulin. Selama beberapa dekade, ilmu kedokteran telah mencari pengobatan untuk penyakit diabetes. Pada saat hukuman mati di dalam penjara banyak kasus. Pada tahun 1921, sebuah tim penelitian dari University of Toronto terisolasi insulin, suatu hormon dari pankreas yang memungkinkan tubuh mencerna karbohidrat manusia dan mengubah kehidupan banyak pasien. Ada beberapa seperti Frederick Banting, Charles H. Best, J.J.R.
Cholot dan J.B. Cholip dikreditkan dengan penemuan dan uji klinis selanjutnya, yaitu tidak sampai tahun 1980. Para ilmuwan menemukan metode untuk memproduksi insulin manusia daripada menggunakan insulin hewan dalam perawatannya. Selanjutnya adalah seleksi barang dan jasa. Untuk menyeleksi barang dan jasa yang akan dihasilkan adalah dengan memperhatikan kualitas yang dihasilkan oleh produk. Nah, pemilihan barang dan jasa ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, pendekatan kepuasan konsumen akan kualitas produk dan jasa adalah salah satu kunci sukses menetapkan pasar dan menguasai pasar. Oleh karena itu, dalam mengelola inovasi, salah satu dasar utama yang dilakukan adalah menilai keberhasilan penerapan kualitas pada produk atau jasa yang diunggulkan. Keputusan produk merupakan hal yang fundamental dan mempunyai implikasi yang besar pada fungsi operasi. Keputusan produk ini akan mempengaruhi biaya peralatan modal, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang yang dipekerjakan, bahan mentah, dan proses yang digunakan. Terima kasih. QFD adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut pada produk dan jasa agar setiap area fungsional usaha dapat memahami dan melaksanakannya. Alat yang digunakan dalam QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality, yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk barang atau jasa. Menurut Cohen di tahun 1992 dalam Kemdikbud halaman 190, tahap-tahap dalam menyusun House of Quality adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 tahap dan yang saya jelaskan itu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 yaitu matrik kebutuhan pelanggan. Tahap ini meliputi memutuskan siapa pelanggan, mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut, dan pembuatan diagram afinitas. Dan tahap kedua itu adalah matrik perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan-tujuan performansi kepuasan. Selanjutnya ada pada tahap 3, yaitu respon teknis. Nah, pada tahap ini dilakukan transformasi dari kebutuhan-kebutuhan konsumen yang bersifat non-teknis menjadi sebuah data yang bersifat teknis. Nah, guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada pada tahap keempat, yaitu menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kita dapat menentukan seberapa kuat hubungan respon teknis dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada pada tahap kelima, yaitu korelasi teknis. Nah, pada tahap ini memetakan hubungan dan kepentingan antara karakteristik pengganti atau respon teknis, sehingga dapat dilihat apabila satu respon teknis dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis yang lainnya dalam suatu proses produksi, dan dapat diusahakan agar tidak terjadinya bottleneck. Bottleneck ini itu seperti suatu keterlambatan. Nah, misalnya terjadinya peningkatan permintaan melebihi kapasitas. Nah, itu bisa menyebabkan keterlambatan suatu proses produksi. Pada tahap ke-6 ini yaitu benchmarking dan penetapan target. Nah, pada tahap ini ditentukan respon teknis mana yang akan dikonsentrasikan dan bagaimana jika dibandingkan dengan produk sejenis. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.